bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari-hari sesudah tahun baru, awal-awal tahun baru atau setelah merayakan hari Maria sebagai Bunda Allah, bacaan-bacaan yang diwartakan untuk kita diambil dari Injil Yohanes. Kira-kira ya selama sampai Sabtu lah. Dan juga surat Yohanes yang pertama dibacakan untuk kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya apa yang kita rayakan dalam Natal itu, yakni kelahiran Yesus, makin dikuatkan dengan kesaksian Yohanes, bahwa dialah yang kita rayakan saat malam Natal atau Natal pagi, dialah sang terang yang dulu pernah diwartakan oleh Yohanes. Dan hari ini kita mendengarkan bacaan Yohanes mengarahkan murid-muridnya kepada Yesus. Maka dia tadi mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku." Dan di akhir Injil hari ini Yohanes juga mencatat begini, "Maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Saya menyebutnya Kristus sentris. Kristus menjadi pusat, bukan Yohanes Pembaptis. Dan Kristuslah yang diwartakan oleh Yohanes. Maka kepada para pengikutnya dan juga kita yang hidup pada zaman ini, diarahkan oleh Yohanes untuk melihat Yesus, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes pun mengatakan tadi, dialah anak Allah. Maka saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, apa maknanya bacaan-bacaan hari ini untuk kita? Kita mensyukuri atas iman kita, atas Yesus yang selama ini kita hidupi. Tapi syukur itu tidak hanya berhenti pada pengetahuan kita, tapi sampai pada cara hidup kita. Dan dalam bacaan pertama, untuk hidup dalam kebaikan, artinya tidak dalam kejahatan. Untuk hidup sebagai anak-anak Allah, sebagaimana yang diwartakan dalam bacaan pertama tadi, membutuhkan iman. Agar apa? Agar tidak jatuh dalam dosa, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus itu sendiri. Moga-moga bacaan-bacaan hari ini menguatkan peziaran hidup iman kita, agar kita mengandalkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita hening sejenak.
dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjutkan persembahan.